Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Astagfirullahaladzim. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Tiada untayan kata yang indah di hari yang penuh berkah kecuali untayan rasa syukur berdat yang maha suci, Rabbul Jali, Rabbul Ijati, tempat seorang mukmin sejati berserah diri mengabdi dan kembali Rabb yang maha agung, tempat seorang mukmin bergantung dan berlindung. Dengan kudrah dan iradahnya Allah tetapkan iman dan Islam pada jiwa dan raga kita, sehingga Allah ringankan langkah kaki kita. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama menghadiri taklim dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan Islam kita, ketaatan kita, agar kita selamat bahagia dunia dan akhirat. Teriring harapan dan doa, semoga langkah takwa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga sahabat berikut yang sampai akhir zaman. Ikhwatillahikumullah, siapapun orangnya, apapun statusnya, bagaimanapun kondisinya, ingin senantiasa rumah tangganya barokah, rumah tangganya sakinah. Salah satu kebahagiaan seseorang yang sudah berkeluarga adalah hadirnya putra dan putri yang soleh dan solehah. Lagi, salah satu kebahagiaan orang tua ada hadirnya putra dan putri yang soleh dan solehah. Tiada kebahagiaan dalam hidup ini tatkala Allah hadirkan sebuah hadiah dari Allah, amanah dari Allah, anak yang sehat, taat, selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, bagaimana anak akan taat, akan menjadi penyejuk hati, pelipur dan duka. Allah ingatkan kepada kita dalam sebuah doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama.
Saudaraku, doa ini hendaknya dibaca setiap saat agar Allah karuniakan suami, istri, pasangan hidup, anak, cucu, keturunan yang penyejuk hati dan pemimpin di antara orang-orang yang beriman. Ikhlas billah rahmatullah, untuk mendapatkan anak yang soleh, solehah, yang cerdas, yang sehat, yang kuat, yang taat, maka peran orang tua amat sangat menentukan. Untuk mendapatkan anak ini, keturunan yang solehah itu, maka dimulai dari proses bagaimana memilih pasangan hidup. Pasangan hidup yang terjaga, yang terpilih dengan baik, dengan namanya proses istiqoroh, akan menentukan hasil. Jadi sudah dipersiapkan sejak memilih pasangan hidup. Memilih calon suami yang taat, calon istri yang taat, akan melahirkan rumah tangga yang taat. Visi, misi, tujuan calon suami sebelum menikah melalui proses ta'aruf. Disitulah peran utama bagaimana untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maka oleh karena itu, proses memilih pasangan, sekali lagi ikhwabillah, menentukan bagaimana hadirnya anak yang soleh dan solehah. Saudara, di dalam Islam Allah ajarkan bagaimana mempersiapkan rumah tangga melalui proses memilih pasangan dengan proses ta'aruf, bukan pacaran. Nah, proses ta'aruf itu menentukan hasil yang terbaik. Kalau pacaran itu landasannya setan, nafsu setaniyah. Kalau ta'aruf landasannya iman. Ada 5 tahapan untuk mendapatkan rumah tangga yang sakit, hadirnya anak yang saleh. Yang pertama, tahap proses ta'aruf secara islami, memilih pasangan secara islami. Yang kedua, proses khitbahnya, melamarnya secara islami. Yang ketiga, proses menikahnya secara islami. Yang keempat, proses walimahnya, resepsinya secara islami. Yang kelima, proses tahap membina rumah tangganya secara islami. Ikhwah billah rahmatullah, kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Allah ingatkan dalam surah 66 Al-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Proses memilihkan pasangan hidup menentukan
Nabi memberikan kriteria dan sebuah hadis muttafaq alaih bukan Muslim sahih. Cara memilih pasangan itu ada 4 tahapan, 4 cara. 1, carilah pasangan yang lima liha, yang tajir, yang kaya. Yang kedua, lijamaliha, cantik atau ganteng. Yang ketiga, nasabiha, nasabnya, keturunannya. Yang keempat, lidiniha, agamanya. Nabi menekankan, nikahkan agamanya, niscaya hidupmu akan sukses, akan bahagia dunia dan akhirat. Ikhwah billah, apa lima liha itu? Apa lijamaliha itu? Apa nasabiha itu? Apa lidiniha itu? Dalam tausiah singkat ini kami ingin memperkenalkan metode yang mudah dipahami, kiat sukses menjemput jodoh dengan 4T untuk menuju untuk meraih anak yang soleh dan solehah. Yang pertama adalah takwa. Yang pertama takwa, karena agama ditempatkan pada kedudukan yang paling utama, maka yang pertama takwa. Yang kedua tajir, lima liha, kaya. Yang ketiga tampan atau cantik, bijamaliha. Yang keempat turunan, nasabiha. Nah, kita bahas yang pertama, takwa. Cari calon suami yang takwa atau istri yang takwa akan melahirkan anak yang takwa. Allah ingatkan, seorang laki-laki yang taat jodohnya laki-laki wanita yang taat, seorang wanita yang taat jodohnya laki-laki yang taat, pezina sama pezina dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan calon suami yang taat, istri yang taat, hendaknya kita taat dulu. Prosesnya melalui ta'aruf, saling mengenal dengan bimbingan murabi atau orang-orang yang soleh pihak ketiga. Takwa. Apa itu takwa? Minimal ada 5 unsur takwa yang ini akan mempengaruhi hadirnya anak yang soleh. 1, ia harus muslim. Cari calon suami yang benar-benar dia seorang muslim. Kenapa? Karena beda agama, pernikahan tidak sah. Beda agama tidak sah. Sebagaimana juga dipatwakan Majelis Ulama Indonesia nomor 4 garis miring mulas ke-7 garis miring angka 8 garis miring 2005 menyatakan bahwa pernikahan beda agama, laki-laki atau perempuan tidak sah. Lihat dulu dia muslim atau tidak. Maka hati-hati nikah dengan mu'alaf yang belum jelas keislamannya. Islam karena nanti akan membawa anak yang islami. Yang kedua, akidahnya harus benar. Ada orang muslim tapi akidahnya tidak benar, masih percaya kepada dukun, paranormal, orang pinter, ahli spiritual,
isim, jimat, susuk dan perewangan. Hati-hati. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Calon suami istri akidahnya kokoh, hidupnya akan terjaga, tidak akan mudah stres, tidak akan mudah bingung. Kalau akidahnya kokoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tauhid. Kalau akidahnya kokoh, ia mencintai karena Allah, mencintai istrinya, suaminya, untuk menghadirkan anak karena Allah, takutnya hanya kepada Allah, maka Allah Maha melihat, menatap dan mencatat. Dia akan sungguh-sungguh. Yang ketiga unsur takwa adalah dia harus sholat. Dia muslim, akidahnya benar, sholat. Karena sholat itu ukuran seorang kafir atau tidak sholat, jujur tidak sholat, ikhlas atau tidak sholat. Sholatlah tonggak rumah tangga, tiangnya rumah tangga. Dari sholat laki dilihat laki-laki itu, wanita itu jujur atau tidak, ikhlas atau tidak, tanggung jawab atau tidak. Unsur sholat itu mulai dari istinja, pipisnya benar atau tidak, istinjanya benar atau tidak, wudhunya benar atau tidak, sempurna atau tidak, tumakna atau tidak, sholatnya, bagaimana pakaiannya, adabnya, tumakna atau tidak. Dari cara wudhu sudah nampak, kelihatan orang itu jujur atau tidak. Kalau wudhunya sudah tidak serampangan, tidak khusyuk, sholatnya tidak khusyuk, nggak tumakninah, maka tidak harapkan dari suami dan istri yang taat. Jauh itu. Lihat cara wudhunya di rumah, di masjid, di kantor, bagaimana sholatnya. Dan sholat adalah indikator kejujuran seseorang, maka harus cek dulu, membentuk tim investigasi dan sebagainya. Yang keempat, bisa membaca Quran atau tidak. Cari calon istri, calon suami yang bisa baca Quran. Kenapa? Rumah tangga itu kuncinya tegakkan sholat, lantunkan Al-Quran, nawiru buyutakum qiraatul Quran was shalah. Hiaslah rumah tanggamu dengan baca Quran dan sholat. Bagaimana nanti anak akan taat, akan sholat kalau suami itu tidak sholat? Bagaimana bisa baca Quran kalau orang tua tidak bisa baca Quran? Bagaimana akidah akan benar kalau orang tua itu akidah tidak benar? Yang kelima, ciri orang bertakwa itu indikator minimal, calon suami istri yang suka ngaji, suka belajar, punya guru yang jelas, guru yang takut kepada Allah, yang istiqomah. Kunci. Siapapun suami istri pasangan itu, sepinter apapun, sedikdaya apapun, kalau tidak punya guru akan kehilangan arah, akan muncul kesombongan keakuannya. Maka fungsi guru itu adalah tempat untuk diskusi, minta pendapat, mengingatkan, minta pertimbangan, jewer, tempat untuk mengadu. Maka kalau calon suami istri, suami hobinya ngaji, punya guru yang jelas, akan terus dibawa sampai hidup berumah tangga, maka anaknya akan mengikuti, akan mampu menjelaskan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jamaah sekalian, inilah prakata awal tausiah berseri.
peran orang tua untuk menghadirkan anak yang soleh dan solehah, anak yang taat, anak yang cerdas, dimulai dari proses memilih pasangan. Kalau suaminya sudah jelas, istri sudah jelas, mulai proses ta'aruf, istiqoroh, mohon kepada Allah, punya dia akidahnya benar, muslim yang taat, sholatnya terjaga, jamaahnya terjaga, baca Qur'annya terjaga, ngajinya terjaga, maka Allah akan jamin akan bahagia dunia dan akhirat. Ujung-ujungnya, outputnya adalah hadirnya anak yang soleh dan solehah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, terutama bagi kaulo-kaulo muda, pengantin-pengantin baru, calon pengantin. Persiapkan konsep yang islami, karena anak adalah deposito, simpanan yang akan membahagiakan kita di alam kubur kelak. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati hidayah Allah, dan semoga kita berjumpa kembali untuk sesi pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Allah mengasihi menyayangi kita semuanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.